Shalom, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini saya bisa merekam rekaman yang saya pikir lebih baik dari hari kemarin karena saya sudah mendapatkan alat-alat untuk mempercantik rekaman yang ada, yaitu termasuk di dalamnya cahaya lampu dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya merasakan ada beban yang luar biasa, ada perasaan yang sangat-sangat membebani saya agar supaya untuk beban itu dikeluarkan, kemudian disampaikan kepada siapapun yang bersedia untuk mendengarnya, yaitu tentang bagaimana kita orang Kristen harus betul-betul merayakan minggu-minggu sengsara. Itu adalah bagian dari kewajiban, adalah kebagian dari kebutuhan yang harus betul-betul dirasakan dan diimani oleh orang-orang percaya kepada Isa Al-Masih Putra Maryam. Dalam minggu-minggu sengsara itu kita menghayati bahwa dia sementara di kayu salib, dia sementara dianiaya, dia sementara diperlakukan sangat tidak wajar ketika dia masih hidup di dunia, dan dia rela mati di kayu salib itu, meneteskan darahnya, lambungnya sampai terobek dengan ditikam, ya, dengan tombak itu keluarlah airnya. Itu hal yang luar biasa, yang sangat mengerikan. Itu yang seharusnya tidak dialami oleh dia. Tetapi karena dia memang diutus oleh Allah untuk datang ke dunia, untuk menyelamatkan umat yang percaya kepadanya, maka dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah benar-benar kita sudah merasa berterima kasih? Apakah kita benar-benar sudah mengucapkan syukur? Ataupun benar-benar kita sama-sama merasakan atau berkaca bagaimana perasaan Tuhan ketika dia harus menggantikan penderitaan itu yang seharusnya kita dialami oleh dia secara sempurna. Ini yang menjadi perenungan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, yang kami sembah siang dan malam hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat ini, di minggu-minggu sengsara ini Tuhan, di saat kami merayakan kesengsaraan-Mu ini, kami hendak merenungkan kembali, menerima kebenaran firman. Kiranya roh hikmat-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan akan turun atas kami, sehingga Tuhan kami tidak mengecewakan Engkau, tidak menyakiti hati-Mu Tuhan, tidak menyanyiakan pengorbanan-Mu di kayu salib, agar supaya kami jangan binasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mohonkan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami saat ini. Amin. Beginilah bunyi Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ada rasa beban yang berat harus saya sampaikan, harus saya keluarkan, yaitu Tuhan menuntut agar supaya saya menyampaikan firman ini di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 bagi siapa saja yang mau mendengar, supaya kita berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga, jangan sampai itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, di bumi ini, yaitu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Saudara-saudaraku, ini artinya tanda awas, warning, ya, tanda bahaya yang luar biasa di muka bumi ini. Lihatlah apa yang terjadi sekarang.
begitu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang selalu pada akhirnya ada korban. Pada akhirnya ada ratapan, ada air mata, ada kehilangan harta, kehilangan nyawa. Tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ini bahaya. Inilah yang dimaksudkan. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Sekali lagi, saya akan membacakannya. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dirimu, itu artinya saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan memberi nasihat kepada pribadi per pribadi. Gitu. Pribadi yang menangkap firman ini selamat. Pribadi yang mau melakukan atau mematuhi apa yang diingatkan oleh Tuhan dalam firman ini pasti tidak akan ditimpa hal yang buruk. Mengapa? Kalau diri ini punya hati yang mau menerima kebenaran firman, pastilah aman. Tetapi kalau diri kita, pribadi per pribadi ini menolak firman, ada dalam hatinya, dia tidak mau membuka hatinya untuk kebenaran firman, pasti dengan mudah sekali akan terjerat kepentingan-kepentingan duniawi yang bisa mendatangkan hal yang buruk terjadi di bumi. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Oke, itu garis bawah. Itu tanda awas yang harus kita ingat. Kita hidup di dunia ini yang keadaannya semakin hari bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya ketika Tuhan mengatakan firman ini, Dia sangat begitu mengasihi saya dan saudara-saudara. Kalau Dia tidak mengasihi saya dan saudara-saudara, pasti Dia tidak akan mengingatkan seperti itu. Dia akan biarkan, mau suka mau apa, terserah. Contoh saja yang sering terjadi, pemerintah sudah mengingatkan menjaga jarak. Bagaimana menjaga jarak kalau sudah ada di tengah pesta? Pasti itu tidak berlaku. Kalau menjaga jarak tidak asik begitu. Sepertinya seperti itu. Tetapi ketika tidak menjaga jarak, dampaknya luar biasa, saudara-saudaraku. Mengapa kita harus takut kepada musuh? Virus kecil itu tidak kelihatan katanya. Tetapi ingat saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bukan hanya saya dan saudara-saudara yang terancam di dunia ini, tetapi hampir seluruh dunia ini terancam oleh virus itu yang mematikan. Bagaimana mau menjaga jarak? Kalau sudah mabuk, sempoyongan, berjalan juga tidak bisa tegak, dinabrak-nabrak orang, bahkan membuat kekacauan. Pada akhirnya terjadi perkelahian dan hal-hal yang buruk lainnya. Tidak sopan dan lain sebagainya. Namanya sudah mabuk, pasti dia tidak tahu dirinya siapa dan itu orang di depan dia siapa. Pasti dia bisa jatuh ke dalam jerat dosa atau perbuatan yang tidak terpuji. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau sudah di dalam pesta pora dan kemabukan, gampang sekali orang jerat. Gampang sekali orang, istilahnya kalau bahasa daerah, dodeso. Bisa terperangkap dengan situasi dan keadaan yang ada saat itu. Nah, saat-saat yang sudah terlena dengan pesta pora, kemabukan, bahkan kepentingan-kepentingan duniawi, tiba-tiba hari Tuhan datang, apa yang akan terjadi, saudara-saudaraku? Kita sudah terlambat
untuk bertobat, terlambat untuk meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menolong kita lagi. Karena kita sudah menjadi orang-orang yang mengabaikan peringatan Tuhan. Ketika hari Tuhan jatuh atau tiba tak disangka-sangka, saat itulah penyesalan itu sepertinya sudah terlambat, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, mari pada saat ini, di momen yang sangat menyedihkan, di momen yang sangat luar biasa, yaitu peringatan Minggu Sengsara yang terakhir ini, Tuhan masih memberi kesempatan bagi saya dan saudara-saudara untuk berjaga. Jagalah diri kita supaya hati kita tidak terpengaruh atau mungkin suka melakukan pesta pora, kemabukan, bahkan kepentingan-kepentingan duniawi. Ada begitu banyak kisah atau kejadian di kehidupan sehari-hari yang menjadi korban adalah perempuan-perempuan yang menderita karena di dalamnya yang suka dalam situasi pesta pora dan kemabukan itu adalah suami atau para laki-laki. Mereka begitu banyak mengeluh dan menderita ketika mereka pulang atau ketika suami-suami itu pulang ke rumah dalam keadaan yang sudah tidak normal lagi karena mabuk. Maka barang-barang yang ada dalam rumah yang tidak ada kaitannya dengan pesta hancur lebur, berantakan, dan lain-lain sebagainya. Ada begitu banyak perempuan-perempuan yang menangis, yang menjadi korban kekerasan karena pribadi atau hati yang syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Sungguh sangat miris, sungguh sangat menyedihkan. Tetapi apakah kita harus tutup mata dengan peristiwa yang terjadi? Tidak. Kita tidak bisa menutup mata dengan peristiwa itu. Karena apa? Karena kita juga memiliki kewajiban agar selalu mengingatkan. Kalau tidak mau mendengarkan peringatan lagi, ya apa boleh buat? Biarlah mereka akan menerima bukti sendiri nanti. Tetapi selama masih ada hari untuk memperingatkannya, kami sebagai hamba-hamba Tuhan tetap terus tidak mundur, tetap terus mengingatkan, tetap terus menyerukan seruan pertobatan. Walaupun kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang mungkin tidak ada kaitannya dengan darah dan daging, bukan bersaudara, ya, bukan saudaramu, mengapa kamu harus mengingatkan dia? Tetapi kewajiban seorang hamba Tuhan adalah menyerukan seruan pertobatan. Sebab jika orang itu mati karena kita tidak menyerukan seruan pertobatan, maka nyawa orang itu hilang. Kita, hamba Tuhan, dituntut oleh Tuhan pertanggungjawaban atas nyawa orang itu. Ini yang paling berat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa berat pergumulan gereja, betapa berat pergumulan kita sebenarnya, apalagi sebagai hamba Tuhan, ada di tengah-tengah situasi umat yang demikian. Sebagai hamba-hamba Tuhan, tanda awas juga sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan sampai diri kita sebagai hamba Tuhan juga hati kita syarat dengan situasi dan kondisi yang sama dengan apa yang dihadapi di tengah-tengah umat. Orang bilang, sama, hamba Tuhan juga begitu, umat juga begitu. Duh, bagaimana dunia inilah? Bagaimana keadaannya? Pasti tidak demikian. Tidak seperti itu harus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi baiklah, siapapun saya dan saudara-saudara,
walaupun saya dibenci, walaupun dicemooh atau dihujat habis-habisan karena kebenaran firman, saya mengucap syukur. Saya hanya bisa mendoakan, ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan terhadap saya, karena mereka mungkin sudah tahu apa yang mereka ucapkan dan mereka lakukan, tetapi mereka ingin, karena pembalasan itu adalah hakmu. Sampai pada titik yang sedemikian, saudara-saudaraku. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan tetap terus berdoa agar supaya terjadi hujan pertobatan besar-besaran di muka bumi ini, untuk bertekuk lutut di kaki Tuhan Yesus Kristus, Isa Almasih Putra Maryam, daripada siksaan api neraka yang kekal. Kita mau mereka diselamatkan, jangan masuk ke dalam api, tetapi itu kebebasan. Mereka ingin masuk ke dalam api karena mereka tidak mau melakukan kebenaran firman. Mereka menganggap pengajaran firman itu hal yang bodoh, atau pemberitaan firman itu menghalang-halangi kesenangan, kesukaan saya. Ya biarkanlah, jangan lagi dibawa di hati. Walaupun sudah doakan tidak mau, ya apa boleh buat. Itu kebebasan pribadi mereka. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, masih ada waktu dan kesempatan. Gunakanlah waktu dan kesempatan itu untuk mencari apa? Yaitu keselamatan. Hal yang baik, bukan hal yang buruk. Agar supaya kita jangan menyesal, tetapi sudah terlambat. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.